Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Saudara, pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema yang dimana kita akan menyambut Hari Reformasi yang jatuh pada tanggal 31 Oktober. Lebih tepatnya Hari Reformasi itu terjadi 31 Oktober 1517. Dan kita akan membahas sebuah tema yaitu Sola Gratia, hanya oleh anugerah. Terambil dari Efesus 2 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Tadi berita anugerah terambil dari sini juga dan Bapak Ibu bisa melihat dari layar ataupun dari Alkitab Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakan untuk kita semua. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan yang ke-10, demikianlah firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Saudara, waktu saya masih remaja ada seorang pengkhotbah tamu yang datang berkhotbah di remaja. Kemudian pengkhotbah tamu itu menceritakan pengalamannya tentang setan jauh lebih banyak daripada khotbahnya ngomongin soal Tuhan. Kemudian ada seorang teman, waktu itu saya masih remaja dengan teman saya, datang ngomong sama saya, tadi khotbahnya bagus ya? Bagus kenapa? Iya, soalnya dia ngomonginnya banyak loh tentang setan kayak gitu. Kita jadi lebih tahu banyak hal tentang setan kayak gitu. Terus saya bilang, emang ngomongin setan kamu tujuannya apa tahu seperti itu? Ya habis kalau khotbah setiap minggu soal Tuhan melulu bosen dengerinnya. Nah itu kemudian saya berkata dalam hati saya, kok bisa ya ada konsep seperti ini, orang Kristen kok lebih suka bercerita dengerin tentang setan daripada tentang Tuhan. Nah makanya saya bingung kalau di Asia, terkhusus di Asia Tenggara, orang-orang itu senang sekali ngomongin setan daripada ngomongin tentang Tuhan, ngomongin tentang Allah, ngomongin tentang tahayul itu lebih banyak. Bahkan sewaktu saya itu praktek 2 bulan di sebuah gereja, saya itu tinggal sendirian di gereja tersebut. Ya, jadi tinggalnya itu udah paling belakang, paling bawah, ruangan itu yang lain semuanya gelap. Terus ya saya tinggal di sana sendirian, tidak ada siapa-siapa. Kemudian biasa di setiap pagi saya itu disapa, ada jemaat yang datengin saya. Pak Will, gimana semalam? Aman-aman saja? Saya bilang, puji Tuhan aman, emangnya kenapa? Terus ditanya lagi, nggak ada suara-suara apa gitu di gereja? Nggak ada suara-suara kedengeran apa? Jam berapa atau biasa gimana? Nggak ada sih suara-suara, biasanya aman. Tapi kalau mau dibilang sesekali ada suara seperti itu, oh suaranya kayak gimana? Dia langsung semangat gitu ya. Kasih tahu dong, suaranya seperti apa sih? Bunyinya biasanya jam berapa, mendekati jam berapa, spesifiknya bagaimana detailnya. Terus saya bilang, ada suaranya, mau tahu? Iya, mau tahu. Suaranya bunyinya begini nih. Kruk, kayak gitu. Terus, itu jam berapa? Sekitar jam 12 malam. Itu suara apa? Itu suara perut saya yang sedang lapar, saya bilang. Karena mendekati jam 12 malam. Makanya sejak zaman dulu sampai sekarang, orang-orang itu senang mendengarkan yang namanya cerita tentang setan berhala yang diwujudkan melalui berhala. Banyak orang yang mencari setan maupun berhala demi untuk mendapatkan kekayaan atau kelimpahan materi semata doang. Padahal setan maupun berhala selalu menuntut yang namanya darah. Atau misalnya kita bilang tumbal. Mau tahu buktinya? Kalau saudara baca di 1 Raja-Raja pasal 18, saudara bisa melihat itu yang namanya kontes mujizat antara para Nabi Baal, 400 Nabi Baal melawan yang namanya satu orang Nabi Elia. Tentu saja ini bukan karena kehebatan Elia, tapi oleh karena kuasa Tuhan. Nah, saya akan melihat di sana, Nabi-Nabi Baal itu dia menoreh-noreh, menyayat-nyayat dirinya supaya darah itu keluar, tercurah, tertumpah. Maka ketika darah itu keluar, berhala itu, Baal itu, setan itu akan hadir dipercaya bersama-sama dengan mereka. Nah, saya sering berkata sama istri saya gini, kita orang Kristen tuh enak sekali loh. Kenapa enaknya? Karena setan, berhala
itu menuntut yang namanya tumbal atau nyawa. Barulah kita mendapatkan sesuatu daripada setan itu, berhala itu. Tapi yang didapat itu pun segera lenyap. Fana, tidak berarti apa-apa, segera lenyap. Tapi kalau kita, orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita enak. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang datang ke dalam dunia menjadi sama seperti manusia, menyelamatkan manusia yang terhilang. Tuhan yang rela berdarah-darah, mengorbankan nyawanya agar kita beroleh pemulihan, hubungan pemulihan relasi bersama dengan Allah. Namun hati manusia ini karena saking busuknya, kita itu selalu lari menjauhi Tuhan. Kita tidak mau dengerin yang namanya Tuhan. Malah kita mencari yang namanya berhala-berhala yang sifatnya fana tersebut. Maka dari itu sebenarnya kita semua itu tidak layak mendapatkan kasih karunia ataupun anugerah keselamatan daripada Allah. Tapi Allah memberikannya dengan cuma-cuma kepada kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, pada pagi hari ini kita sama-sama akan membahas yang namanya sola gratia, hanya oleh anugerah. Doktrin ini sangat penting sekali sebenarnya di dalam sejarah gereja karena menyangkut tentang keselamatan. Latar belakangnya adalah begini, saudara. Pada zaman abad pertengahan di Eropa, gereja Katolik Roma itu memiliki prinsip bahwa seseorang itu diselamatkan ketika dia membeli yang namanya surat penghapus dosa atau indulgensia. Nah, bahkan seorang inkuisitor Roma namanya Johann Tetzel itu menyatakan begini, begitu koin itu masuk ke dalam peti persembahan, maka jiwa-jiwa itu yang dari neraka ataupun purgatori itu akan langsung masuk ke kerajaan surga. Martin Luther tidak setuju akan hal ini. Makanya dia protes kayak gitu ya, dengan memakukan 95 dalil di depan gereja, di depan pintu gereja Wittenberg. Dan salah satu dalilnya itu adalah tentang keselamatan ini, sola gratia, bahwa kita itu diselamatkan semata-mata hanya oleh anugerah Allah. Nah, lantas apa itu anugerah? Saudara, apa itu kasih karunia? Anugerah atau kasih karunia itu artinya adalah hadiah yang tidak pantas diberikan kepada orang-orang yang tidak layak. Nah, karena keselamatan dikerjakan oleh Allah Tritunggal, maka kita dapat menyimpulkan bahwa keselamatan itu sepenuhnya 100% dari Allah. Apa buktinya? Ya, tadi kita sudah baca ini. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan yang ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, dari dua ayat ini bukti keselamatan sepenuhnya berasal dari Allah. Nah, kita lihat dari kata kasih karunia, iman, pemberian Allah. Dan itu bukan karena jasa baik manusia. Kasih karunia, ataupun dalam teks Yunaninya charity atau bahasa dasarnya yaitu charis, didefinisikan oleh John Stott sebagai rahmat Allah yang bebas terhadap kita yang sebenarnya tidak layak menerimanya. Nah, bebas di sini artinya begini. Allah itu tidak harus menyelamatkan manusia. Tetapi Allah itu mau menyelamatkan manusia. Kenapa? Karena kita yang bertanggung jawab atas dosa-dosa kita. Tetapi dia mau mengorbankan dirinya agar kita memperoleh keselamatan. Tidak layak itu artinya ya memang kita seharusnya menerima upah dosa kita itu adalah maut, kematian. Tetapi justru Tuhan Yesus yang menjalani hidup penuh dengan penderitaan yang berpuncak pada kematian, yaitu penyaliban. Tuhan Yesus terkutuk, diasingkan, dipermalukan habis-habisan tanpa belas kasihan. Itu yang seharusnya kita terima. Tetapi kita itu malah menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan. Oleh bilur-bilurnya kita mendapatkan keselamatan dan hidup penuh dengan kelimpahan. Dan semua ini adalah hal yang kita peroleh, tetapi ini tidak pantas kita dapatkan. Manusia-manusia antikristus senang sekali mengolok-olok Tuhan Yesus karena mereka tidak dapat memahami yang namanya inkarnasi. Allah anak turun ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia. Tetapi bagi orang-orang yang sudah disentuh hatinya oleh Allah Roh Kudus, maka kita semua yang mengaku sebagai murid-murid Kristus melihat
Ini tindakan Allah ini bukanlah tindakan tanpa makna. Bukanlah tindakan yang bodoh. Melainkan itu semua karena kasih Allah yang begitu besar menyayangi kita semua. Kita sudah sama-sama tahu saudara. Yohanes 3 ayat 16. Kita mungkin di sekolah minggu sering menghafalkan ayat ini. Nah, saya akan bacakan kembali Yohanes 3 ayat 16 untuk kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anugerah Allah selalu dimulai dan dilandasi oleh yang namanya kasih Allah. Maka dari itu kita sebagai orang Kristen jangan lagi berkata kalau semua agama itu sama. Jangan lagi berkata semua agama sama. Hanya ada satu pribadi yang berani klaim bahwa melalui dialah ada yang namanya jalan keselamatan. Pribadi itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan kita bisa mengetahui bahwa Yesus Kristus betul-betul hadir di dalam sejarah manusia. Agama-agama yang ada di dalam dunia menuntut manusia untuk mencari Allah melalui perbuatan baik ataupun pengorbanan manusia kepada ilah-ilahnya. Tetapi hanya di dalam iman Kristen kita diajarkan bahwa Allah yang mencari manusia bahkan sampai mengorbankan nyawanya agar kita semua memperoleh keselamatan. Saudara, keselamatan bukan lagi ngomongin soal hidup kekal, saudara. Memang kita menerima hidup kekal. Kita tidak menerima yang namanya kematian kekal kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi yang terutama, yang paling penting adalah kita membangun kembali relasi bersama dengan Allah. Kalau saudara punya anak, kalau saudara punya istri yang saudara begitu kasihi, masa kalau misalnya berantem kayak gitu ya, berantem terus kita langsung ngomong saya mau binasakan dia, kan nggak mungkin. Kita pasti mau yang namanya menjalin kembali relasi bersama dengan pribadi yang kita kasih. Itulah hati Allah kepada kita semua. Bahkan dia rela mengorbankan dirinya agar kita semua memiliki yang namanya hubungan relasi yang pulih bersama dengan Allah. Saudara, ketika saya menggumulkan khotbah ini, saya teringat akan pengalaman singkat saya selama berada di STT Saat. Dulu pembina remaja saya selalu ngomong seperti ini. Will, kalau kamu masuk Saat, beliau sudah almarhum. Kalau kamu masuk Saat, jangan memandang bahwa Saat itu adalah tempat yang seperti surga, penuh dengan malaikat-malaikat, ada sayapnya bisa terbang, kayak gitu ya. Jangan memandang seperti itu. Tetapi pandanglah STT Saat itu seperti bengkel. Di bengkel ada apa sih? Bengkel itu ada yang namanya ya mobil rusak, kendaraan-kendaraan rusak, ada oli dan sebagainya. Tempatnya itu kotor kayak gitu. Jadi jangan memandang Saat itu seperti surga, tetapi pandanglah itu seperti bengkel. Nah, saya memegang kata-kata dari almarhum pembina saya selama saya berkuliah di Saat. Jadi ada satu kejadian, saudara. Selama berkuliah di STT Saat, kita itu biasa di awal dan juga di pertengahan semester, itu ada satu kegiatan namanya doa puasa. Nah, kemudian doa puasa itu diikuti sama mahasiswa dan juga sama dosen. Jadi bareng-bareng kita mengikuti yang namanya doa puasa tersebut. Tapi beberapa di antara mahasiswa memang ada yang tidak bisa puasa. Kenapa? Karena memang mereka mengalami yang namanya gangguan pencernaan. Tapi yang mengherankan adalah begini, ada saja beberapa mahasiswa yang nyeletuk, nyinyir, kayak gitu ya, menyindir orang-orang yang tidak puasa. Salah satu ucapannya adalah, orang yang tidak berpuasa itu kurang beriman, katanya. Nah, hal ini kedengaran oleh salah seorang dosen, dan dosen tersebut berkhotbah di mimbar mahasiswa, menegur kejadian tersebut. Beliau berkata begini, kalau kita sebenarnya diselamatkan itu hanya oleh anugerah Allah. Jadi untuk masalah puasa ataupun disiplin rohani yang lain, jika orang tersebut tidak melakukannya, janganlah juga kita menjadi hakim atas mereka. Kalau kita mengatakan bahwa saya berpuasa, maka kerohanian saya lebih baik daripada orang itu. Maka sesungguhnya kerohanian saya sedang berada di level yang paling rendah di antara orang lain. Saudara, saya bukannya mau mengajarkan tidak penting untuk puasa. Bukan begitu ya saudara. Kita itu perlu sekali-kali yang namanya menjalankan disiplin rohani, namanya puasa. Dan juga saya tidak mau bukan mengajarkan untuk tidak percaya ataupun antipati kepada hamba Tuhan. Tetapi saya mau mengajarkan begini, bahwa kita semua, termasuk hamba Tuhan, termasuk saya sendiri,
Kita semua adalah manusia biasa. Terlebih lagi kita semua sesungguhnya berada di bawah murka Allah. Tetapi kita memperoleh pengampunan dan keselamatan itu semata-mata karena anugerah Allah. Maka kalau seandainya kita boleh duduk di gereja dan memiliki status sebagai orang Kristen, status sebagai anak Allah, janganlah kita menjadi sombong. Jangan kita merasa berkata begini, oh saya lebih baik kehidupan saya daripada orang A, B, C, karena saya sudah percaya Tuhan Yesus. Jangan seperti itu, saudara. Sikap yang demikian adalah sikap yang ditegur oleh Tuhan Yesus, dan itu adalah sikap orang Farisi. Nah, hal itu terbukti ketika Tuhan memberikan perumpamaan di Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Tapi saya tidak akan bacakan semua, saya akan bacakan hanya ayat yang 14b saja. Demikian. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, orang yang menerima anugerah Allah memiliki kesadaran bahwa mereka itu tidak akan pernah merasa pantas untuk dikasihi oleh Allah. Karena kesadaran itulah orang-orang yang mengaku dirinya Kristen seharusnya perlu mengucap syukur setiap hari dan membagikan kasih itu kepada orang lain. Nah, saudara, ini memang tidak mudah, saudara. Ada memang orang yang mungkin sudah lama percaya Tuhan, sudah lama menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, tapi mungkin proses di dalam kehidupannya itu lebih lambat daripada yang lain. Maka untuk orang-orang yang seperti ini pun, kita juga harus memberikan belas kasihan kepada mereka. Maka kita harus lebih banyak bersabar, lebih mudah untuk membagikan kasih kepada orang lain, terutama kepada keluarga kita sendiri. Jangan dikit-dikit keluarga kita, mungkin pasangan kita, anak kita, saudara kita ada salah. Lalu kita menuntut mereka lalu berkata, seharusnya kamu seperti ini. Kita tidak demikian, saudara. Orang Kristen, anak-anak Tuhan, anak-anak Allah seharusnya lebih mudah membagikan kasih kepada orang lain. Maka dari itu hati kita pun perlu diisi setiap hari oleh kasih Tuhan. Kita perlu membangun hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus. Memang orang-orang yang berada di dalam usia kerja, usia produktivitas, kita perlu nih membangun yang namanya koneksi dengan orang lain. Membangun jejaring gitu ya, networking dengan orang lain. Tetapi ingat saudara, yang paling penting di dalam kehidupan kita adalah membangun relasi pribadi bersama dengan Tuhan. Itu adalah hal yang pertama dan yang terutama di dalam kehidupan orang Kristen. Kerjakan disiplin rohani setiap hari, membaca Alkitab, berdoa, itu bukan hanya sekedar rutinitas saja, tetapi resapi firman itu dengan lebih dalam. Doakan agar kiranya firman Tuhan itu mengubahkan kehidupan kita. Dan hal ini memang harus kita sering ulang, kita harus komitmenkan, karena kita memang sering lupa. Kiranya Allah Roh Kudus menolong kita untuk melakukan hal ini. Dan kita lanjut ke dalam pembahasan kita dari Efesus 2 ketika kita melihat yang namanya kata iman. Di sini ditafsirkan oleh John Stott sebagai kepercayaan rendah hati yang menerima pemberian-pemberian Allah untuk diri kita sendiri. Kita diselamatkan oleh anugerah Allah melalui iman. Di Roma pasal yang ketiga, Paulus menjelaskan keterkaitan antara dua hal ini, yaitu antara anugerah dan juga dengan iman. Tetapi kalau misalnya kita lihat lebih dalam lagi, ternyata iman itu sendiri adalah sarana atau respons atas anugerah Allah. Itu yang dikatakan di dalam Alkitab dan juga itu disarikan ya oleh Andrew Lincoln. Jadi iman itu diwujudkan dengan perbuatan baik karena atas rasa ungkapan syukur kita atas pemberian Allah, atas anugerah Allah. Jadi bukan lagi pemahaman yang salah yang kita pegang. Saya berbuat baik supaya saya masuk surga. Itu pemahaman yang harus kita tinggalkan kalau kita sudah menjadi orang Kristen. Kalau kita yang mengaku sebagai anak-anak Allah. Justru pemahaman yang benar adalah saya berbuat baik karena saya bersyukur atas anugerah Allah. Yaitu keselamatan yang Tuhan telah datangkan di dalam kehidupan kita. Saudara, karena itu keselamatan adalah semata-mata pekerjaan Allah dan bukan pekerjaan manusia. Namun sampai dengan hari ini banyak orang Kristen kalau ditanya, kamu sudah percaya Tuhan belum? Sudah. Kamu yakin gak masuk surga kalau sudah percaya Tuhan Yesus? Yakin gak ya? Mudah-mudahan 50%. Saya serahkan itu semua ke Tuhan. 50% masuk surga. Saudara jangan lagi ngomong seperti itu.
Saya mau kita semua bicara ke kanan kiri kita, ngomong seperti ini. Percaya Yesus pasti masuk surga. 3, 2, 1. Percaya Yesus pasti masuk surga. Buktinya di mana, saudara? Buktinya ada di sini. Yohanes 10 ayat 27 sampai 30. Dikatakan demikian. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Perhatikan baik-baik. Ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Saudara, intermezzo ya, intermezzo singkat aja. Yohanes 10 ayat 30, saudara perlu hafalkan. Gampang toh? Aku dan Bapa adalah satu. Hafal baik-baik. Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Kenapa? Karena banyak orang-orang non-Kristen menyerang kekristenan mengatakan Tuhan Yesus tidak pernah klaim dirinya di dalam Alkitab bahwa dia adalah Tuhan. Ini buktinya. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Saudara, kembali ke dalam pembahasan kita. Jadi jangan sampai setelah pulang dari tempat ini kita masih ada yang tidak yakin masuk surga. Setelah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti masuk surga. Tapi memang di dalam dunia ini memang kita diajarkan bahwa kalau kita mau sukses, kita mau kaya, kita mau dapat gaji, maka kita harus berjuang mati-matian. Tidak ada yang namanya kita angkat kaki, santai, nonton TV, lalu uang jatuh dari langit. Ya, saya mau bilang perkataan itu memang ada benarnya, tapi tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Ada satu yang kurang, saudara. Kalau kita tidak berserah di dalam kehendak Allah, kalau memang Allah tidak berkehendak memberikan itu, anugerah itu kepada kita, maka perjuangan kita itu tidak ada artinya. Tetapi ini adalah ngomongin soal kehidupan kita sehari-hari dan ini tidak bisa kita pakaikan pengandaian ini di dalam doktrin keselamatan. Pengandaian yang lebih benar adalah seperti ini. Kalau kita sudah mendapatkan gaji di awal, maka sebagai ungkapan syukur kita mau berjuang mati-matian. Misalnya begini juga, kalau saudara punya toko, ya, saudara kedatangan customer atau klien. Lalu customer atau klien saudara bilang, saya mau borong barang ini A, B, C, sampai Z, kayak gitu ya. Nanti saya bayar lunas semua di awal. Saudara bersyukur nggak? Atau jangan-jangan bilang, wah kesempatan ini, saya bisa ciak nih orang. Kan nggak mungkin kayak gitu ya. Hati nurani kita, kalau yang hati nurani yang murni, udah percaya Tuhan, pasti kita bersyukur. Wah, saya tidak mau mengecewakan orang ini, klien saya ini. Saya mau bekerja mati-matian supaya klien saya ini tidak kecewa lalu balik kepada saya lagi kayak gitu. Nah, makanya salah satu hal yang membuat saya sedih di masa-masa sekarang ini, banyak orang datang ke gereja hanya berfokus ngomongin soal kekayaan saja. Memang kekayaan itu adalah anugerah dari Tuhan, tetapi bukan yang terutama. Saudara, untuk berkat yang namanya kekayaan, kesehatan, berkat rezeki dan lain-lain yang mengatur kehidupan di dalam pemeliharaan Tuhan tentang hal-hal jasmani di dunia ini, itu namanya adalah anugerah umum. Tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang keselamatan, itu adalah anugerah khusus. Itu yang seharusnya menjadi fokus kehidupan kita di dalam kehidupan orang Kristen. Tapi kita juga nggak bisa begini loh, maksa ngomong sama Tuhan gini, ngomong atau dialog sama Tuhan, kita mau deal-dealan sama Tuhan, kita mau memaksa Tuhan supaya Tuhan itu memberikan anugerahnya kepada kita. Tuhan tidak bisa diperlakukan seperti itu. Kalau misalnya kita ngomong begini, Tuhan, saya kasih persembahan gotiao, maka saya harap Tuhan berkati saya gocap tiao, kembalikan uang saya. Kan nggak bisa seperti itu, saudara. Kita nggak bisa deal-dealan sama Tuhan ngomong seperti itu. Kalau Anda datang ke gereja dengan motivasi Anda menjadi kaya, saya harus katakan, maaf, di sini salah alamat. Padahal sebenarnya permasalahan yang terutama itu adalah mengenai keselamatan dan pemulihan relasi kita dengan Allah. Allah bukan hanya menyelamatkan kita, saudara, tapi juga kita diangkat anak olehnya. Nah, kalau misalnya kita lihat di Roma pasal yang ke-8 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, kita melihat dari ayat 15 sampai ayat yang ke-39, tapi saya tidak akan bacakan semua. Saya akan
bacakan untuk kita semua dari Roma 8. Sebab roh yang diberikan oleh Allah kepada kalian, tidaklah membuat kalian menjadi hamba, sehingga kalian hidup di dalam ketakutan. Sebaliknya roh Allah itu menjadikan kalian anak-anak Allah. Dan dengan kuasa roh Allah itu, kita memanggil Allah itu Bapa, ya Bapakku. Roh Allah bersama-sama dengan roh kita menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, kalau kita adalah anak-anaknya, maka kita pun adalah ahli warisnya yang akan menerima berkat-berkat yang disediakan Allah untuk anak-anaknya. Kita akan menerima bersama-sama dengan Kristus apa yang sudah disediakan Allah baginya. Sebab kalau kita menderita bersama Kristus, kita akan dimuliakan juga bersama Dia. Apakah yang dapat mencegah Kristus mengasihi kita? Dapatkah kesusahan mencegahnya? Atau kesukaran? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau kemiskinan? Atau bahaya ataupun kematian? Tidak. Malah di dalam semuanya itu kita mendapat kemenangan yang sempurna oleh Dia yang mengasihi kita. Sebab saya percaya sekali bahwa di seluruh dunia, baik kematian maupun kehidupan, baik malaikat maupun penguasa, baik ancaman-ancaman sekarang ini, maupun ancaman-ancaman di masa yang akan datang, atau kekuatan-kekuatan lainnya, baik hal-hal yang di langit maupun hal-hal yang di dalam bumi, atau apa saja yang lain, semuanya tidak dapat mencegah Allah mengasihi kita, seperti yang sudah ditunjukkannya melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Wow, saudara, ini luar biasa sekali firman Tuhan yang kita baca. Waktu saudara membaca firman Tuhan ini, saudara apakah bisa melihat keindahan daripada hati Tuhan kepada kita? Apakah saudara bisa tergugah hatinya melihat bahwa Tuhan begitu sangat menyayangi kita? Kalau kita tahu bahwa Allah begitu sangat mengasihi kita, kita tidak usah lagi khawatir soal masa depan. Tuhan yang menjamin kehidupanmu untuk masuk ke dalam surga, Tuhan jugalah yang akan menjamin kehidupanmu di dalam dunia ini. Amin, saudara. Seharusnya kita percaya akan hal ini. Kita percaya akan hati Bapa. Kita bukan lagi mencari Bapa, Tuhan, saya mau hanya berkat-Mu saja. Tapi Tuhannya saya tidak mau. Seharusnya kita datang. Kita mau bersekutu kembali bersama dengan Tuhan. Meresponi kasih Allah, anugerah keselamatan itu, kita berkata, ya Tuhan, aku mau hidup lebih sungguh lagi menjadi anak-anak-Mu. Tapi memang kita harus mengakui dengan jujur. Seringkali kita lebih sering mengeluh daripada bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun kita mendapatkan banyak anugerahnya. Saudara, sama halnya dengan orang ini yang bernama Chang Xin Yang. Jadi baru-baru ini kasusnya ini lagi viral di China. Chang Xin Yang ini adalah seorang yang jenius. Pada usia 13 tahun, ya, dia itu sudah mengambil gelar master S2. Waktu dia umur 16 tahun, dia sudah menempuh jalur pendidikan PhD dalam bidang matematika terapan. Tetapi di tahun 2011, dia mengancam orang tuanya. Dia berkata, kalau misalnya kalian tidak membelikan saya apartemen di Beijing, maka saya tidak mau lanjut PhD saya. Ya, akhirnya orang tuanya, pada waktu itu ya, kan baru terungkapnya sekarang. Orang tuanya bilang begini, ya kami sudah belikan kamu apartemen, padahal lagi sewa, cuma sewa doang kayak gitu ya. Nah akhirnya singkat cerita, Chang Xin Yang itu lulus dari PhD-nya, dan dia bekerja mengajar di sebuah universitas selama 2 tahun. Setelah itu dia memutuskan berhenti bekerja dan hidup hanya dengan menggunakan uang daripada orang tuanya saja. Jadi dia hanya ngekos, santai-santai kehidupannya, lalu dia itu mengambil uang dari orang tuanya untuk hidup melanjutkan kehidupannya sehari-hari. Kemudian beberapa wartawan itu mendatangi Chang Xin Yang. Mereka bertanya begini, kamu kan ini pintar, kamu kan jenius, kenapa kamu menganggur? Lalu Chang Xin Yang berkata begini, saya itu marah sama orang tua saya. Kenapa? Karena mereka itu tidak membelikan saya apartemen. Mereka itu masih berhutang kepada saya 2 juta yen katanya. Atau sekitar pada waktu itu 4,3 miliar kalau dikonversikan ke rupiah. Itu tahun 2011. Tahun ini mungkin bisa lebih naik harganya. Dia berkata, karena mereka tidak memberikan apartemen, saya marah. Saya mau hidup saya pengangguran aja seperti ini. Lalu wartawan itu kemudian bertanya lagi, kalau mereka tidak mampu belikan bagaimana? Mereka sudah tua, tidak punya tenaga lagi untuk belikan kamu seperti itu. Ya mereka harus belikan saya apartemen katanya.
Kalau tidak ya saya akan terus hidup seperti ini, pengangguran, dan saya itu akan pelorotin aja gaji mereka, karena mereka berhutang sama saya. Saudara, mungkin sebagian dari kita ada yang gelisah gitu ya, hatinya panas gitu ya, mendengarkan informasi atau berita ini. Mungkin sebagian dari kita ada yang di dalam hatinya berkata, aduh, nih kalau anak gua udah gua goreng nih anak kayak gitu ya. Atau misalnya udah bisa gua coret nih dari kartu keluarga kayak gitu. Nah, banyak netizen juga yang marah sama orang ini. Inti komentar mereka adalah seperti ini. Kamu sudah dikasih otak yang jenius, otak yang mulus, kayak gitu ya, yang pintar. Kenapa kamu masih tuntut orang tua kamu dan kamu kok tidak tahu terima kasih? Saya pikir-pikir, betul juga ya, mungkin saja orang ini tidak tahu terima kasih. Tapi di dalam perenungan saya kembali, saya berpikir sebenarnya sikap saya dan juga kita semua kepada Tuhan, jangan-jangan juga begini loh. Kita itu sering berkata kepada Tuhan, Tuhan itu tidak adil. Kita itu sering mengeluh kepada Tuhan, Tuhan kurang kasih saya ini, Tuhan kurang kasih saya itu. Tuhan tidak segera menjawab permasalahanku, tidak menjawab doa-doaku. Padahal sesungguhnya kalau Tuhan ingin katakan kepada kita semua, Tuhan ingin berkata seperti ini. Anakku, aku sudah mengorbankan diriku untukmu. Anugerah yang terindah sudah aku berikan kepadamu. Masa kamu masih tidak percaya kalau aku sungguh mengasihi kamu? Saudara, kalau kita ada di antara kita yang mungkin sering berpikir seperti ini, menuduh Tuhan berbuat tidak patut di dalam kehidupan kita, maka kita seharusnya minta ampun kepada Tuhan. Saudara, di akhir khotbah ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Karena keselamatan kita itu di dalam kehidupan orang Kristen itu adalah anugerah dari awal sampai akhir. Maka kehidupan kita pun sebagai murid Kristus adalah hidup yang menerima kasih karunia demi kasih karunia. Saudara, saya sangat rindu selepas dari kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita bukan hanya mengetahui tentang teori saja, tentang anugerah itu saja, tetapi kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang beranugerah kepada orang lain. Injil itu bukan hanya sekedar I feel good, saya merasa baik, tetapi saya juga bisa menyatakan Injil di dalam kehidupan saya. Setidaknya ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menjadi pribadi yang beranugerah. Yang pertama adalah tidak perlu overthinking, saudara. Ini saya juga memang lebih banyak bergumul tentang overthinking ini. Dan kita semua pun juga bergumul tentang hal yang sama. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka kehidupan kita itu dijamin di dunia dan juga bahkan di surga. Tapi ini kita semua, kita memproses ke sana, ke arah sana. Kita memproses di dalam pengudusan kehidupan kita untuk lebih percaya lagi kepada Tuhan, beriman lagi kepada Tuhan. Yang kedua, lebih banyak bersyukur dan berserah, lebih sedikit mengeluh dan meninggalkan iri hati. Kita perlu meresponi anugerah dengan cara banyak bersyukur, banyak berserah. Tinggalkanlah iri hati, kurangi mengeluh kepada Tuhan. Belum tentu kalau Tuhan kasih salib orang lain untuk kita pikul, kita bisa memikulnya. Belum tentu, saudara. Mungkin kita akan berjalan tertati-tati, bahkan kita akan terjatuh. Maka dari itu syukurilah atas anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kehidupan kita masing-masing. Yang ketiga, yaitu mencari Allah setiap hari. Bukan melulu berkat fisik, tetapi relasi dengannya setiap hari. Sama seperti kata Ayub. Ayub bilang apa? Dari kata orang saja aku mengenal engkau. Sekarang mataku sendiri memandang engkau. Meresponi anugerah itu adalah dengan membangun relasi dengan Tuhan Yesus setiap hari. Tidak hanya menuntut Tuhan, Tuhan berkati aku di dalam kebutuhan jasmaniku saja. Yang keempat adalah karena kita dikasihi dan dikasihani Allah, maka kita harus lebih banyak berbelas kasihan. Sedikit menuntut. Kalau kita tahu ada saudara seiman kita, ataupun juga mungkin di dalam keluarga kita, ada orang yang pribadinya itu perlu kita kasih support lebih. Karena mungkin di dalam karakternya, spiritualnya itu memang mungkin kurang bagus kayak gitu ya. Kita bisa harus berbelas kasihan kepada pribadi tersebut. Jangan kita pojokkan, jangan kita sudutkan. Tapi berikanlah kasih, pengertian kepada orang tersebut. Kita pun juga kalau misalnya berbuat salah, kita pun pengennya dikasih anugerah pengampunan, bukan?
Kita pun maunya kita dimengerti oleh orang, bukan? Maka dari itu perbuatlah kepada orang lain terlebih dahulu apa yang ingin engkau dapatkan dari orang lain. Lebih banyak berbelas kasihan daripada sedikit menuntut. Yang kedua, yang terakhir adalah sedikit bicara, banyak mendengar dan juga mendoakan. Kita juga perlu untuk menggunakan mulut kita dengan bijak, saudara. Ada memang orang yang kalau ngomong kurang bisa difilter, kayak gitu ya. Mungkin ada misu-misunya keluar sedikit, kayak gitu. Tapi kita itu kalau bisa ngomong dengan bijak, kita pikir terlebih dahulu, omongan kita ini menyakiti hati orang apa enggak? Melukai hati orang apa enggak? Kalau misalnya omongan sudah melukai hati orang, kita tidak bisa tarik lagi omongan tersebut. Putar kembali waktu, enggak bisa. Kayak gitu ya. Maka dari itu kita harus filter, kita pikir dulu omongan kita. Baru setelah itu, kalau memang kita tidak bisa filter omongan kita, ya kita stop loh, ngerem. Ya lebih baik aku sedikit ngomong. Aku lebih baik banyak mendengar dan juga mendoakan orang lain. Yang terakhir dan yang paling penting, bagikanlah Injil kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, berita baik ini, hidup penuh kelimpahan ini, jangan kita simpan sendiri, saudara. Tapi bagikanlah kepada orang lain yang masih hidup di dalam dosa, masih di dalam keterpurukan, masih di dalam keputusasaan. Saya melihat akhir-akhir ini ada banyak sekali berita bunuh diri, entar di mana kayak gitu ya. Orang-orang yang putus asa, mungkin orang-orang yang demikian, mungkin loh ya, mungkin belum mendengar tentang kasih Tuhan. Karena itu kita bagikan kepada orang-orang yang belum mendengar kasih Tuhan, yang sedang putus asa, yang sedang di dalam keterpurukan, agar kita sama-sama bisa memuji Tuhan, melihat keindahan dari kasih Tuhan itu. Saya berharap kita semua yang mendengarkan anugerah firman Tuhan hari ini, bukan hanya mengerti tentang anugerah, tetapi menjadi orang-orang yang leluasa membagikan anugerah Tuhan.